Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gelap Malam Story dan masih bersama gua Bang Dul. Nah, pada segmen horor kali ini lagi gua telah kedatangan salah satu narasumber yang pastinya akan menceritakan kisah kejadian horornya waktu dia tinggal di salah satu rumah yang sudah lama terbengkalai. Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Assalamualaikum Abah, sehat wah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nih dengan Abah siapa ya? Abah Nur. Abah Nur. Ya. Ini Abah Nur ini kan punya channel juga nih, Bah. Alhamdulillah punya. Kalau boleh tahu, Bah, nama channelnya apa tuh, Bah? Abah Nur Official. Abah Nur Official. Itu tentang apa tuh, Bah? Ya, sebagian tentang misteri, juga gaduh-gaduh lah. Oh, gitu. Berarti Apa kalau aja. misteri ini penelusuran juga, Bah. Ya, betul. Nih, teman-teman, kalau kepo bisa langsung nih klik ke channel Abah Nur. Abah Nur. Nanti gue taruh di sini nih ya. Nih, Bah. Cerita yang pada malam hari ini mau dibawakan tentang kejadian apa sih, Bah? Itu kejadian masalah kehidupan saya ya, sebenarnya. Tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau berbagi ini ya, berbagi apa namanya pengalaman hidup ya. Jadi dulu saya kan pernah istilahnya usaha, kemudian udah berkali-kali apa namanya bangkrut gitu ya. Nah, yang ketiga kalinya bangkrut itu saya itu sangat fatal ya, sangat ini benar gitu. Itu nol sekali. Sangat tragis banget itu, Bah. Ya, ya begitu saya karena ngontrak pun udah nggak mampu waktu zaman itu. Oke, Bah. Hmm. Dilanjut, Bah. Ceritain, Bah, dari mana aja. Jadi cerita begini dulu ya, saya ulangi lagi. Jadi saya menempati rumah yang udah berpuluhan tahun tinggal ya sama yang punyanya, karena itu emang punya perusahaan di rumah juga sangat besar sekali. Jadi rumah itu orang lewat kalau sudah maghrib itu udah nggak ada yang berani. Sepi banget tempat itu. Sepi sekali. Berhubung karena saya nggak punya uang untuk kontrakan waktu itu, karena usaha habis bangkrut, pokoknya titik nol sekali. Terpaksa sekali saya bawa keluarga saya ke tempat itu. Itu pun saya nggak izin, karena yang punya kan orang jauh ya, nggak izin. Jadi apa cuma jadi nyelonong aja ke rumah itu. Kelonong aja, saya bersihin, emang rumahnya udah udah hancur sekali. Semua keliling itu kaca-kaca udah nggak ada, keplong. Nah, setiap saya, karena saya orangnya yang penting mau bekerja nih, kalau ikut buang pasir ini ke proyek, saya ikut nurunin, mau di proyek biasanya ada tripek yang bekas itu, saya bawa pulang buat nutupin itu, yang bolong-bolong itu sampai rapat, sampai rapi. Sudah rapi, saya bawa keluar ke situ. Kebenaran istri saya itu waktu hamil yang ke anak keempat itu, yang perempuan itu, sampai lahir di situ. Oh, iya Kan juga. pernah ada 2 malam itu saya nggak pulang malam kerja itu, sampai temenin tidur sama penghuni yang di situ istri saya. Istri siapa? Iya, Itu kalau boleh tahu nih sosoknya apa tuh? perempuan. Perempuan. Ya, perempuan. Mata rambutnya merah kali. Atau orangnya cantik tapi merah rambutnya. Jadi yang saya paham ya, yang saya lihat itu. Jadi rumah itu saya pun nggak ini ya, tahu-tahu begitu dari malam maghrib ke maghrib lagi. Untungnya ada orang yang ngerti ya, orang-orang situ ya, begitu saya dibilang udah meninggal. Nah, adalah orang tua datang ke situ.
udah biarin jangan gini dulu, mungkin ada kelainan atau gimana gitu ya. Akhirnya benar, alhamdulillah sampai pas maghrib lagi itu saya sadar ya udah rame. Tetangga-tetangga berdatang. Iya, tetangga-tetangga, teman pemuda, bahkan pemuda itu sudah rame pada. Saya juga kaget. Ya pada saat itu sih ya, waktu itu yang saya ingat itu ya, saya tuh masukin lorong hitam itu ya. Jadi masuk lorong hitam terus itu. Nah begitu nyampe yang terang itu ya semua segala apa itu di situ ada. Contohnya seorang yang sudah meninggal pun ada gitu. Itu. Berarti kebuka tabir gitu. Ya. Nah waktu itu saya baru ngelihat itu adalah sosok orang tua ya, narik ke saya, udah kamu jangan ke situ. Gitu. Itu lama loh, satu malam dia berarti kenanya itu. Itu saya ditarik pulang, ya itu saya sadar. Orang itu udah rame sekeliling kita. Ada apa ini? Bingung gue ya. Bingung. Bahkan besoknya saya main ke depan ke tempat tongkrongan gitu ya. Saya lah katanya kamu udah meninggal gitu. Saya pengen begitu, orang-orang itu ngomong gitu. Iya, katanya kamu udah meninggal. Wah, enggak, saya bilang ini gitu. Itu. Saya sampai mengalami begitu. Dan juga sampai nggak lama lagi kan terus yang punya tanah datang juga. Terus saya minta izin, Pak, saya kan nggak punya tempat tinggal, ini orang sangat besar sekali lah. Akhirnya bagaimana nih, kata ini rumah saya urus Pak. Alhamdulillah dipersilahkan, ya udah terus nggak apa-apa kalau kamu ya. gitu. Ya disitulah saya alhamdulillah dapat keberkahan, mulai istilahnya ekonomi mulai berjalan lagi. Karena waktu dari mana saya itu orangnya gak gampang nyerah gitu ya, soal usaha gitu, kerja apapun bentuk kerjaan yang penting halal gitu. Ya itu alhamdulillah sampai saya emang dia punya tanahnya lega itu, terus saya suruh kerja di situ. Alhamdulillah dikasih kerjaan Di rumah itu. enggak di tanah itu. Oh, tanah itu. Karena tanah itu kan produktif ya, mau dibikin apa gitu kan. Sampai dapat 1,5 tahun di situ saya kerja. Nah di dalam 1,5 tahun alhamdulillah saya bisa usaha lagi tuh, bisa beli mobil lagi di situ, beli mobil lagi, bisa usaha lagi, alhamdulillah. Nah sampai istilahnya waktu itu sampai bisa jual beli mobil juga, itu jual mobil second itu yang jelek-jelek itu, alhamdulillah di situ saya. Sampai istilahnya tahun berapa itu, 2004 itu ya, 2004 itu saya pikir ya apa namanya, emang saya udah tua gitu, di mobil juga udah capek gitu ya. Itu saya mulailah apa nih saya kerja. Nah saya mulai buka lapak rongsok itu di sono ya, di depan itu saya nyewa tanah, lapak rongsok. Udah begitu karena apa namanya kemarin tuh corona ya, bangkrut lagi tuh. Iya bangkrut lagi, terus bangkrut udah saya jadi security, sampai jadi security segala saya, apapun kerjaan yang penting halal tuh saya. Tapi ini wah, tadi kan apa cerita tuh di rumah itu kan ada perempuan tuh ya. Ya. Itu kalau lo tahu ada sosok lain ya selain rumah itu? Di situ banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan sampai kemarin sampai mau di apa namanya, kan kemarin sempat mau dibikin perumahan ya, karena memang kemarin dari pihak kontraktornya nggak beres, akhirnya dipakumi lagi. Itu waktu itu juga banyak benar makhluk-makhluknya. Bahkan lagi beko lagi kerja ini, ada pocong di atas. Di atas beko. Itu jelas tuh. Jelas Itu yang real. Yang lihat cuma siapa aja apa dari Banyak orang. Banyak orang. Bahkan ada yang nemu ular itu ya. Kan ular sancanya itu banyak sekali tuh ya. Itu dapat tuh ceritanya tuh. Karena itu kan dibersihin semua kan. Orang ilalang bawa tinggi-tinggi. Waktu saya di situ bawa ilalannya tinggi-tinggi. Itu nemu ular
dijual. Jual. Nah, dijual. Orang itu yang jual ular itu nggak bisa pulang, Maksudnya nggak pulang. nggak bisa pulang ke rumahnya. Kan diantarin ke Parung Panjang kalau nggak salah itu jualnya. Itu nggak bisa pulang. Terus Akhirnya ya alhamdulillah ada yang kenal, terus dijemput, bawa pulang, suruh kembali lagi ke ular itu. oh berarti bukan ular Bukan ular biasa ya? sembarangan. Jadi Ular situ jadian banyak ya? bener soal misteri itu banyak sekali. Terus ada yang namanya yang saya ini ya Nyi Janti ya. Mungkin orang sininya pun nggak tahu ya. Itu yang namanya sosok Nyi Janti itu dulunya itu yang saya ini ya jadi kayak tuan tanah dulunya itu. Perempuan itu. Iya. Itu paling kaya di situ. Paling kaya. Jadi sampai sekarang masih legenda. Oh berarti ini si Nijanti ini sosok makhluk halus ya? Makhluk halus. Tadinya seorang tuan Ya, tanah. dulunya Tuan. makanya dia tuh banyak yang penduduknya itu banyak yang inilah, banyak yang lihat gitu. Bahkan saya sendiri juga sering lihat, apalagi begitu itu di apa namanya saya rumah itu kan bikin apa namanya pos security ya. Saya kan otomatis digeser tuh karena saya alhamdulillah saya dikasih di situ karena rame sekarang dibongkar mungkin di perumahan kan karena saya di situ mungkin karena saya yang jagain kan akhirnya suruh warung di situ. Nah pas warung itu ada apa namanya makam di belakangnya itu namanya Nyi Saprah itu. Udah begitu itu sampai bosen saya asal mau maghrib udah pasti duduk di situ ketawa. Bahkan itu yang Nyi Saprah itu dibilang terkenal paling galak di situ. Sosok kuntilanak ini. Kuntilanak paling galak. Ini kalau boleh tahu nih galaknya galak kenapa tuh? Dulunya kata orang situ itu meninggal pas lahiran. Lahiran, iya, iya. posisi anak si galak itu meninggal. Katanya gitu ya. Tapi emang pada kenyataannya emang benar gitu. Udah begitu sampai saya bosen ceritanya. Dibakarin bukan gede itu kan apinya gede bener ya. Itu nggak ngaruh sama dia. Nggak pergi dia? Nggak pergi. Cuek aja gitu? Cuek ya. Nanti kalau habis maghrib bunyi nih. Nanti jam 1 malam bunyi lagi. Dia bunyinya ketawa. 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 Jadi ini mah saya iseng-iseng ceritanya. Saya ke bengkel asli. Kan orang ngelas biasanya ada tai-tainya itu asal-asal Iya, gitu kan. Nah, mesti itu saya bawa segini, saya ngumpulin itu. Ke bengkel saya kumpulin itu. Itu saya juga nggak tahu kata siapa kok saya kumpulin aja. Kalau ditimpuk pakai batu mah nggak bakalan ngapa-ngapa kata saya. Ini mah kan awalnya panas kata saya. iya. Saya hanya punya insting ke situ doang. Feeling aja ya. Pilih itu. Ini awalnya itu panas kata saya. Walaupun nggak sakit panas kata saya gitu. Nggak mau bilang tuh segini. Begitu mau maghrib itu kira-kira. Aku tahu itu saya buat begitu. Disitulah sampai anak saya besar enggak Sama sekali. sama sekali gitu. Wah pokoknya sangat ini di situ banget. Aduh sampai sekarang pun ya udah rame kayak kemarin itu ya. Itu bangku kadang dibalik-balik di situ. Sama sosok ini. Iya. Itu Bang, kalau boleh tahu nih, terus selama proyek ini memakan korban nggak? Enggak. Oh jadi cuman ada penampakan itu Ya, aja. penampak doang. Intinya kan kalau di situ ya satu terang. Bahkan dulu mau disedot itu kan dulu banyak apa danu-danu yang mau disedot pun ya. Ya mana dia dengan istilahnya ya alhamdulillah. Bahkan saya ularnya aja itu ya yang namanya itu apa nih danunya itu kan kayak lebih luas dari lapangan itu ya. Itu saya pernah lihat mata saya sendiri nih ularnya itu panjangnya sepanjang danu itu. Gede Itu ini. udah nggak berupa ular, udah lumutan itu ya. Udah lumpuh gitu. Udah lumutan.
Nah ada temen saya di situ karena dulu emang jalannya bagus, walaupun ini jalannya bagus ya, emang dulunya kan perusahaan ya sebelum bangkrutnya dulu jalannya bagus. Nah dulu buat nyuci pasir di situ. Saya ngelihat ular waktu itu, yaitu lagi nyuci pasir kan pakai selang dimasukin ke danaunya itu kan, pakai selang yang gede, pakai apa namanya pipa itu yang gede itu, dimasukin ke danau. Nah pipa itu dinaikin sama ular itu, ditaikin itu, tindihin itu, kan mampet itu, nggak naik ke atas. Nah yang punya ini cucian pasir katanya, Mas coba itu lihat itu, saya mah takut pada dia kan. Udah begitu saya lihat ke bawah, ya itu ternyata saya pikir kayu kan, saking gedenya itu, saking gedenya saya pikir kayu, ternyata ular itu. Ular udah saya nanjak, udah orang yang punya itu udah pulang aja dulu lah. Lu kenapa? Udah pulang aja. Akhirnya lu pulangan, begitu balik lagi ularnya udah turun lagi kali ya. Itu panjang sekali ular itu. Apa namanya? Biasalah anak muda dulu kan suka main-main ini ya di air itu ya. Dia itu sampai ke bawah, itu masuk ke bawah itu. Jadi katanya di situ ada istana ya. Ada istana. Memang di situ yang saya lihat kan ada gerbang. Ada istana. Pokoknya paling serem di situ. Paling serem. Mungkin ya andai kata konten-konten sangat luar biasa lagi. Iya, benar. Di situ juga banyak cerita di situ ya. Apalagi kayak yang di bawah sebelah sono. Bahkan saya kan pernah itu. Jadi di situ ada dua golongan ya. Jadi dalam arti golongan itu ada yang makhluk yang tinggi-tinggi, gede-gede gitu. Ada yang pendek-pendek tapi tua. Itu tempatnya beda-beda. Kayak beda wilayah gitu. Ya beda wilayah. Jadi kalau yang pendek pada sebelah sini, karena waktu itu kan saya pas mau mati suri itu, ya sesudah waktu itu mati suri itu, yang namanya Nyi Kinclong itu yang nempatin yang di rumah itu namanya Kinclong itu. Gitu. Ya, jadi orangnya kayak orang belakang, Kinclong. Bahkan adik saya datang dari Jawa, cuman sehari doang. Siang-siang diajak ketawa. Namanya Iya, itu wujudnya bener wujud. Oh, dia sih nggak jahil tapi Nggak jahil, cuma nampakin aja. iya. Sampai ke saya, Anur, kok berani sih di sini? Gitu. Karena emang di situ terkenal ini. Jadi nyata yang saya lihat itu di situ tempat pertemuan yang saya tempatin itu. Tempat pertemuan dari makhluk-makhluk dari mana. Dan saya tahu dari situ pernah saya tidur dari itu. Kalau saya emang rumah saya emang tempatnya tempat angker. Jadi saya itu benar-benar kalau malam itu nggak pernah tidur jagain keluarga saya. Takutnya dijahilin. Ya di situ. Saya duduk kadang di bangku. Emang itu rumah itu kan ada kamarnya dia 5. Berarti kan saya gedenya. Kamar mandi 2. Itu rumah gedung ya Pak? Gede banget rumah gede. Jadi potongan kayak joglo kan. Potongan joglo gitu. Gede banget. Nah, jadi kalau malam itu saya dari di atas jam 11 ke bawah itu sampai subuh itu saya duduk aja jagain istri, anak, tidur gitu. Iya. Tapi ya selama itu alhamdulillah. Bahkan saya yang kayak tadi saya bilang, saya kerja nggak pulang pun ditemenin. Itu Aman-aman aja. Ya? Aman. Alhamdulillah. Untungnya nggak usil nih ya, Iya. si perempuan ini ya. Sampai ini istri saya pun pernah itu ya. Ini walau alam itu ya. Tapi ya emang kenyataannya begitu. Itu ada tuyul liar di situ. Sampai istri saya itu disuruh kasih mutasi, suruh milih. Maksudnya? Tuyul Iya. sama yang punya. Kalau kamu kepengen kaya, tuh pilih yang bagus tuh, yang kamu mau. Ada yang gede, ada yang kecil. Itu istri sampai tawarin begitu. Sampai ditawarin begitu di situ. Itu pokoknya ceritanya tuh di situ sangat ini benar ya. Aneh lah ya. Aneh, Tapi nyata ya. bener-bener nyata. Ini mah bener pengalaman saya. Mungkin andai kata ini orang pun banyak yang tahu lah di situ saya.
bener-bener di situ soal mistiknya luar biasa. Sampai istri saya kan, wah nggak mau jelek, ada yang bagus juga itu tuyul, rupanya bagus itu ya. Tapi yang saya tahu itu tuyul ternyata tuh nggak ada ininya. Belahan ini Iya, dia rata. iya rata, dia nggak ada. Gitu, rata. Pernah kan saya kadang-kadang istri saya, Pak, masa ya saya dikasih tuyul ke saya kan? Wah kamu mengaco kali, padahal saya juga tahu di situ ada. Emang pernah saya ngeliat kan, kalau maghrib itu dikira anak saya yang kecil yang bungsu itu kadang lari-lari gitu. Ternyata itu anak saya di dalam. Ternyata itu tuyul gitu. Saya pengen jelasin, bener nggak sih? Ternyata bener itu. Yang di rumah yang tempatin saya ada 2. Itu ada 2. Kuntilanak sama Iya. tuyul itu. Itu bukan kuntilanak ya. Yang saya lihat itu bukan kuntilanak, kalau yang itu ya, yang namanya kicilem itu ya. Jadi kayak sejenis siluman, jenis siluman sih, tapi cantik. Itu kalau yang namanya kuntilanak kan dari ininya beda gitu ya, Lawan ya. kawan. Kalau ini enggak, bentuk wujud manusia, cuman berbeda rambut merah doang, rambut merah. Berbeda jenis lah. Ya, gitu. Jadi yang saya tahu kan kalau namanya kuntilanak itu berbeda. Dan makhluk di situ itu kayak yang kalau sejatinya makhluk itu kan yang saya tahu tuh hancur gitu ya, kebanyak hancur kan dia utuh itu. Kalau Nggak ngewujudin muka seremnya aja ya. enggak ngewujudin muka serem gitu, enggak. Biasa kayak manusia, cuman bedanya ya gitu doang lah, rambut merah. Terus ya emang serem sih, tapi cantik gitu ya. Yang ngilangin ini ya karena dianya wujudnya bener, terus cantik, jadi nggak takut gitu ya juga kan. Kalau ketemu hancur gitu dia Iya, takut ya. takut lah, lari saya juga gitu kan. Nah, mungkin hanya begitu ya Bang Gol, cerita hidup saya. Mudah-mudahan buat teman-teman ini ya ada manfaatnya. Ya karena waktu bagian ini ya masalah kehidupan. Terima kasih Abah ya. Ya, Mudah-mudahan kita di sama-sama. Malam Sorry banyak juga nih pengalaman dari kisah misteri dari Abah nih yang kita contoh, ambil baiknya, Ya, buang buruknya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah.